Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Waftah lana bab rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Qala mufassir rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi bidarain amin. Summa mangkenoli kari-kari ansya'na nyukulakan yaisun min ba'dihim seba'dani min ba'dihim saking seba'dani kaum Nuh qarnan ing kumpulan kauman ing kaum akharina kang liyan kabehum utawi qarnan akharin adun iku kaum Ad. Farsalna mangke ngutus yaisun fihim ing dalam kaum Ad rasulan ing rasul minhum setengah saking kaum Hudan tegese Nabi Hud an kelawan yenta ai tegese bi an kelawan yenta anibudullah yenta ibadah sabesira kabeh Allah ing Allah malakum ma ora ana lakum iku tetep ketuwi sir kabeh min ilahin utai pangeran ghairuhu kang seliyane Allah. Afala tattaqun. Afala ana ta'ura tattaquna waddi sapa sir kabeh iqabahu ing siksaane Allah. Fatuminu mangke pada iman sapa sir kabeh. Hadirin rahimakumullah. Surat Al-Mu'minun masih menjelaskan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kisah-kisah itu dalam Quran hampir menempati sepertiga Al-Quran. Hampir dalam setiap surat Allah bahkan di dalam surat Fatihah juga Allah menceritakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladhdallin. Maka ada Rasulullah mengatakan seluruh isi Quran itu kalau diringkas maknanya maka tersimpul semua maknanya di Fatihah. Maka Sayyidina Ali itu menafsiri Fatihah 3 minggu nggak selesai-selesai, nggak habis-habis. Bahkan dikatakan itu baru bismillah. Seluruh makna Fatihah itu kalau diringkas tersimpul pada satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada ayat itu. Maka Bismillah ini kalau disimpulkan lagi terletak pada ba, pada titik huruf ba. Makin kecil tapi makin luas maknanya. Kali kita baca surat Al-Fatihah, kita tahu apa yang akan dibicarakan oleh Al-Quran ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahas syariat. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillah sampai Rahman Rahim membahas tentang tauhid, tentang iman. Ya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina sampai akhir surat Fatihah itu membahas tentang kisah-kisah umat terdahulu. Kenapa demikian? Sebab kita ini biasanya kalau dengar cerita itu senang. Karena mau bengen kula men anak Arab terus ditongengi. Cuma kadang-kadang dongengnya sing urut-urut. Nabi SAW itu kalau pulang ke rumah malam hari itu sering bercerita dengan istrinya, bercanda, ta'anus. Bila pulang malam atau malam hari itu ngobrol dengan istrinya, ketawa-ketawa bercanda. Nabi sering cerita tentang Abu Righal. Abu Righal itu orang yang dibawa ke alam jin. Dan banyak ceritanya. Tapi Nabi kan tidak berbohong, ceritanya benar. Nggak kayak kita ceritanya ngebohong, tapi ngebohong. Tapi benar. Bapak-bapak, ulama itu sudah mendisiplinkan ilmu itu banyak sekali. Kita ini mau kitab tentang apa ada? Ada kitab namanya Al-Mustatraf. Itu isinya selain juga beberapa ilmu juga ada kisah-kisah orang-orang dulu yang lucu-lucu, tapi benar.
Jadi ngekek iku nana sanadi. Memang terjadi. Kalau kita santai baca kitab itu udah kemuyu dewek. Tapi kan nggak bohong, karena ada. Karena Nabi katakan begitu, wal aqulu ilal haq, dan saya tidak katakan kecuali yang benar. Ya. Nabi rahimakumullah, setelah Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, kemudian ditenggelamkan kaum itu kecuali orang yang di atas perahu. Yang dikatakan di atas perahu itu yang selamat, mempunyai keturunan hanya 3 orang anak Nabi Nuh beserta istrinya. Jadi seluruh manusia itu hilang. Lo katanya di atas perahu itu lebih dari 7 orang, ada riwayat lebih dari 7 orang. Iya, tapi begitu turun dari perahu meninggal semua. Maka cuma tinggal 3 orang, putranya Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafith. Nah dari 3 ini kemudian lahir generasi-generasi. Sampai kemudian di generasi-generasi itu masih beriman kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka diceritakan oleh kakek moyangnya tentang bagaimana tenggelamkannya kaum itu. Sampai kemudian datang satu kaum, namanya kaum Ad. Nisbatnya kepada Sam bin Nuh. Mereka orang yang pertama kali menyembah patung setelah turun dari perahu. Artinya generasi turun dari perahu itu setelah sekian generasi itu masih beribadah kepada Allah. Nah mulai terjadi pembelok akidah, pembelokan keimanan itu pada masa kaum Ad ini. Mereka menyembah patung Tuhan, mereka patung-patung besar, tidak agung, mereka punya patung 3 yang gede-gede. Sayangnya Allah kepada manusia, Allah kirimkan ke tengah mereka Rasul untuk mengajak memperbaiki keadaan. Namanya Nabi Hud. Nabi Hud. Nah yang Arab cuma 4 Pak. Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Muhammad. Selebihnya bukan. Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi. Ada yang mengatakan 4 nabi ini namanya dalam bahasa Arab, sisanya tidak dalam bahasa Arab. Dan Nabi Hud ini orang yang pertama kali berbicara bahasa Arab. Pertama kali berbicara bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bahasa tertua Pak. Sebelum bahasa Inggris, bahasa yang lain ada, bahasa Arab sudah ada. Setelah zaman Nabi Nuh loh. Orang yang pertama berbahasa Arab Nabi Hud, dan berapa riwayat dikatakan. Beliau berbicara bahasa Arab. Cuman Arabnya Arab Arif, Arab zaman dulu. Ini orang Islam harus bisa bahasa Arab. Sebab itu bahasa Quran. Bahasa lain ya harus kita kuasai, tapi bahasa Arab wajib kita bisa. Kenapa? Karena itu bahasa Quran, itu bahasa kitab. Maka orang mempelajari bahasa Arab dalam rangka memahami Al-Quran, dalam rangka memahami kitab, dikatakan ibadah. Orang bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Mandarin, bahasa Arab tidak bisa. Ini kan Masya Allah. Kalau orang itu bisa bahasa Arab, baca Qurannya fasih, sedikit-sedikit bisa baca, bisa paham. Kenapa? Karena dia ngerti tentang bahasa Arab tersebut. Ya. Nah itu tadi Nabi Muhammad diutus sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Sis, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh. Ya. Nabi Hud pun menghadapi penolakan dari umatnya luar biasa. Semua orang yang menempuh jalannya para nabi itu gak enak Pak. Pengen enak melu jalan setan kan. Gak enak. Kok gak enak? Ya karena para nabi tujuannya kayak apa? Tapi ujungnya nikmatnya luar biasa. Jangan minta kalau masih di perjalanan. Jangan panen kalau masih nanem. Para nabi dan rasul itu hidupnya sudah menjadi teladan, contoh indah. Tapi ya pahit, pahitnya tapi indah. Mending orang makan pahit tapi sembuh daripada makan manis tapi penyakitan. Maka umat Islam itu begitu. Kok kelipen ya? Nah, wong orlok salat, gering-gering. Dagang lancar.
Kita merajin sholat rajin ngaji dagang ditipu, Pak. Dagang jeruk bosok, Pak. Emang begitu jalannya. Supaya apa? Kan itu jalannya para nabi. Pikiran nabi itu enak, nggak ada enak, Pak. Berat. Semua nabi sejarah diingkari oleh umatnya. Biasa. Begitu juga jalannya para ulama, kiai-kiai kita dulu. Menghadapi Belanda, menghadapi orang yang tidak senang. Oh, luar biasa. Kita masih tinggal mangap dong, muluk, mangap, muluk. Mangap, muluk. Mangap, loloi, mangap, loloi. Saya kemudian kopi gurtek. Orang dulu ngaji, ada Belanda, ada Jepang, nggak boleh. Masya berapa kiai yang dipukul, berapa kiai yang dipenjara. Nah, itu sama dengan Nabi Nuh. Dan misi semua nabi itu sama, nggak ada yang berbeda. Mengajak beribadah kepada Allah. Farsalna fihim rasulan minhum, dan kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad ini diberikan kelebihan oleh Allah. Apa? Badan kurang lebih antara 80-90 meter, 160 kaki, tinggi, Pak. Dan mereka itu posisinya kaum Ad ini berada antara Hadramut dengan Oman, yang disebut dengan Wadi Ahqaf. Makanya di Hadramut itu setiap bulan Syaban itu ada ziarah Nabiullah Hud. Karena beliau itu kaum di situ diperkirakan berada di antara Hadramut dan Oman, namanya Wadi Ahqaf. Maka mereka ditinggal disebut namanya Ahqaf. Mereka ini tinggal di tenda-tenda yang kemudian dibuat menjadi istana-istana oleh mereka. Allah berikan keberkahan, Allah berikan rezeki mereka luar biasa. Kaya-kaya Pak orang Adit. Hebat-hebat, Allah bukakan pintu rezekinya banyak. Ya. Allah bukakan nikmatnya berlimpah, ternaknya berlimpah, alamnya berlimpah. Pada mereka tinggal di padang pasir, dilimpahkan oleh Allah. Tapi mereka menyembah patung. Turunkan Nabi Hud. A'budullah malakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Semua nabi ajakannya sama, semua ulama ajakannya sama, mengajak beribadah kepada Allah. Kalau ngajaknya bukan beribadah kepada Allah, salah. Supaya parak nih pangeran. Udu parak nih kita. Parak nih Allah. Allah. Supaya dekat sama Allah. Mudah-mudahan kalau dekat sama Allah saya ke bawah. Bukan berarti ngajarkan supaya dekat sama kiainya, bukan. Supaya dekat sama Allah. Itu gak enak jalan itu. Jangan menuju Allah tuh pahit. Tapi ujungnya manis. Orang kalau mau makan durian itu mesti kena durinya dulu. Ngebuk durian kan gak hati, Pak. Udah otot-otot. Terus ketuncep bolak-balik, disepak, dibanting. Begitu kebuka manis. Sing gampang ngebuk ke grenuk. Rianting sebisan pecah. Tapi lah enak-enak mendem. Orang kalau mau yang enak itu susah. Tapi ujungnya enak. Dan nikmatnya itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. Kata Abi Abdullah bin Muhsin, Empang Bogor, beliau mengatakan, di dunia ini ada surga, tapi sayang banyak orang meninggal tidak sempat masuk ke dalam surga itu. Ketika menafsiri jannatan, ada dua surga. Apa surga itu? Ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Surga di akhirat, surga hakiki. Surga di dunia, ada orang banyak mati meninggalkan dunia, tidak pernah merasakan ke dalam surga itu. Surga apa? Nikmatnya ibadah, nikmatnya orang dekat sama Allah. Lebih enak dari semuanya, Pak. Lamun weru emboyan jadi kita salat pegel ya. Badek gula pegel. Lah enak-enak ibadahin. Belum. Orang itu kalau nggak bisa mencicipi enaknya ibadah satu mungkin mati rasa. Kalau ada makanan enak jelak rasa nih, berarti lidahnya mati rasa. Mati rasa itu banyak penyebabnya. Satu mungkin dia ada penyakit yang membuat lidahnya mati rasa.
Kalau kita nggak bisa mencicipi ibadah kita, mungkin ada hal yang merusak hati kita sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Atau juga mungkin karena kita tidak tahu rasanya itu apa. Maka seorang ulama mengatakan, kalau kalian beribadah kepada Allah tapi tidak bisa mencicipi ibadah itu, nangis sama Allah. Artinya apa? Diragukan ibadah kalian kepada Allah. Bunga kerasaan aja laku. Biasa baik. Pegal lemes, puasa biasa baik. Sobor mangan minum sore, alhamdulillah. Bakbuk. Anda rasanya enggak ada. Tapi pelan-pelan dicicipi. Kita ini kan kelasnya bayi, Pak. Kelasnya bayi mah jadi loloi sekepel. Ketelak. Semit-semit bayi. Nah, semit-semit. Nanti lama-lama udah besar banyak makannya. Nah, kita makan bayi kabeh. Orang gede-gede pisan bayi ini kan. Wong bayi nggak gede ini kan orang gede-gede semua. Loloi semit. Ada yang dilepehaken. Ora enak. Loloi bayi terus semit. Nanti bisa merasakan. Ya. Sehingga itulah kemudian para orang-orang soleh itu kenikmatan mereka diletakkan di dalam ibadah mereka. Oh, apa ada di Nabi? Ada. Wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Bola mata saya, kesenangan yang paling saya senangi, kebahagiaan yang paling membahagiakan saya, kata Nabi, itu diletakkan di dalam sholat. Maka Nabi nungguin sholat. Kalau ada Bilal adzan, kata Nabi, arihna ya Bilal, arihna Bilal. Senangkan kami, istirahatkan kami ya Bilal. Dan kita mendengar adzan kan kaget. Ya Allah, dohor. Kayaknya cepet amat. Salah jam sih adzan gini. Sama semua Nabi. Gak ada Nabi mengajak untuk menyembah dirinya, gak ada. Gak ada Nabi untuk mengagungkan dirinya, gak ada. Apalagi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sayyidul Mutawaddi'in, orang yang paling tawadu. La tufaddiluni ala Yunus bin Matta, jangan lebihkan saya dari Yunus bin Matta. Mana hadis itu banyak sekali. Ada yang mengatakan mana la tufaddiluni, jangan lebihkan saya dari Yunus bin Matta, bahwa Nabi Muhammad diangkat ketika Mi'raj sampai naik ke aras, sementara Nabi Yunus dibawa ke lautan ke-7 oleh ikan. Posisi Nabi di langit ke-7 naik ke aras Sidratil Muntaha Mustawa Sarifil Aqlam, sementara Nabi Yunus di bawah lautan ke-7, sama-sama terdengar oleh Allah, sama-sama diketahui oleh Allah. Ada yang mengatakan itu tufadiluni, ada yang mengatakan itu hadis tawadu, karena Allah sendiri yang mengumumkan tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Rasul tadi dilebihkan satu sama lain. Itu tawaduknya. Orang yang diciptakan paling istimewa oleh Allah dari semua makhluknya punya tawaduk. Lah kita kekurangan sabrek-abrek pakai lagan. Orang diceluk Ustaz Porik. Berkata si juru tekan. Insyaallah. Tapi kita mengagungkan Nabi, ya. Karena hak Nabi kepada kita. Nabi tidak minta, tapi kita berhak. Sama seperti bapak kita. Kita yang berhak mengagungkan mereka. Nggak ada bapak, kamu muliakan saya. Nggak. Tapi kan kita sebagai anak harus memuliakan mereka. Apalagi kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Wa qala al-mala'u lan ngucap sapa mala'u wong akeh min qaumi saking kaum Nabi Hud. Alladzina nyatane wong akeh kafaru kang kufur ya alladzina wa kazzabu. Lan ngebohongi ya alladzina biliqa'il akhirati kelawan pendake dina akhirat. Ai tegese bil masyiri kelawan bebalike ilaiha maring akhirat. Sama ditolak Nabi itu, Pak. Ya. Orang itu kalau mengajak kebaikan tuh gak gampang. Ngajak kalem gelem kabeh. Nonton dangdut yuk. Orang minum balik. Ngaji yuk. Oh, kayak Ustadz baik sih.
Omongannya kayak ustad beneran. Jangan kaget, jangan tersinggung, jangan marah kalau kita mengajak kebaikan. Ada yang mengolok-olok, ada yang menolak, ada yang mengingkari. Memang sejarahnya begitu. Jangan emosi, sir menjajak bener gati, jangan emosi. Sing kanane mengkonon. Atau kalau orang sekali diajak ikut semua kebaikan, waduh, setan mati pingsan. Susah. Satu itu, kita ngajak anak, kita ngajak istri, kita ngedidik anak, nggak usah jauh-jauh lah, kita ngajak anak istri kita. Ya kalau ada penolakan yang sabar. Jangan emosi, jangan kamu dari sananya kebaikan itu begitu. Kenapa? Karena manusia punya nafsu. Dan komponennya nafsu itu ada ammarah, bisu. Maka dia akan berlawanan dengan hal yang baik. Ya biasa. Mah pakai kerudung sih, gua malu pak. Urung haji jeung ke kodung. Nah ke kodung urusannya karo haji. Ya sabar. Masya Allah, susah. Apa di zaman kita yang saya katakan pada minggu yang lalu, di mana orang berbuat baik sekarang ini dianggap aneh. Aneh. Anu wong bengi-bengi nggo pecing nggo sarung nggawa kitab aneh. Tapi dana bocah nongkrong medsosan sing subuh sampai sore lak sing aneh. Nana wong nyekel tasbih aneh. Lah nyekel tasbih je aneh. Barang nyekel tole-tole malah sing aneh. Sing tak tok kan. Nyekel tasbih dianggap nyekel itu lah ngomong aneh. Ngomong wong anak muda habis sholat nyekel tasbih pulang langsung, woi aliran baru bocah ini. Masya Allah. Orang kemana-mana bawa tasbih dianggap aneh. Kok ngarani siwak? Akeh wong sing ngomong jorok. Cangkem iki sing jorok ngono. Ini kan udah zaman modern. Masya Allah. Kalau zaman modern syariat harus dirubah. Ada. Sholat harus dikurangi. Tuhurnya dipindah waktunya. Nggak ada kayak begitu. Dianggap aneh. Nah itulah berbahagialah kata Nabi. Nabi-nabi itu begini dianggap aneh. Nabi Hud langsung ditolak oleh umatnya. Siapa yang mengingkari mereka? Yang tidak percaya kepada akhirat. Si buat ngomong akhirat si katon. Jere atuh. Nabi benar nanya di mana surga dan neraka itu, kata Nabi aqrab min syiraqin na'li ahadikum. Fa innal jannata aqrab min syiraqin na'li ahadikum. Surga itu lebih dekat daripada sendal yang menempel di kaki. Nempel bagian yang bukan bagian kita, menempel sendal. Wa kadzalikan nar, neraka juga sama, puara. Dia jelek ngomong akhirat atau bau. Sing juga kayak wong tuwa sih. Lah terus musim seger-seger be ngaji mulai aja kejeron. Mau kan edan. Lo ngebahas akhirat disebut kejeron. Lah terus kan ngebahas apa? Siapa tuh sing gawe wong ngekek ngono. Loh. Nadine rahimakumullah, yang menolak tuh orang yang tidak mempercayai kepada akhirat. Pada setiap surat dalam Al-Quran Allah tidak pernah tidak bicara tentang akhirat. Di Quran, di Fatihah bicara Maliki Yaumiddin. Yaumiddin, kiamat, kiamat, akhirat. Pasti. Parek. Kapan? Kalau tahu kita taubat bareng-bareng duluan. Kita nggak tahu. Rahasia Allah itu yang luar biasa. Ada hikmah.
Tidak diberitahukan supaya apa? Supaya kita setiap saat bersiap-siap menghadapi. Tidak tenggelam dengan keindahan kenikmatan dunia ini. Karena semuanya akan hilang sesaat. Begitu datang kiamat, hilang sesaat. Orang punya duit triliunan, miliaran, oh senang-senang, hilang. Rumahnya 17 lantai, garasi ini ke lantai 19. Rumahnya 17, garasi ini lantai 19. Hilang. Yang tidak akan hilang itu adalah kenikmatan akhirat. Ada enggak kenikmatan dunia yang dibawa ke akhirat? Ada. Kenikmatan ibadah. Orang yang di dunia sibuk dengan ibadah, di akhiratnya dia akan diistirahatkan dengan berbagai nikmat Allah. Jadi Allah istirahat, ayo bengen sira sibuk ngaji, sibuk sholat, sibuk puasa. Bulan Rajab wong-wong bebadok sira puasa. Capek, ya sekarang makan, nggak tahu. Orang tidur, kamu nggak tidur. Dan sekarang waktunya tidur ning kuburanku. Yang di dunianya ketungkul santai bisa, wis tenang. Kiamat masih ada. Ustaz ngitung-ngitung kiamat kayak weruan bae, masih ada. Nanti di akhirat disibukkan dengan azabnya Allah. Ya, masya Allah tuh. Wa atrafnahum lan paring nikmat akeh sapa isun hum ing alladzina kafaru. Namnahum paring nikmat sapa isun hum ing alladzina kafaru fil hayati dunya ing dalam keuripan dunia. Biasanya yang banyak ingkar itu orang yang banyak duit. Mau ustaz akhirat di akhirat. Kaum mutin yang menolak siapa? Orang yang diberikan keluasan dunia. Mereka diberikan nikmat oleh Allah. Maka orang mukmin kan dicetekaken, Pak. Mangan urip, kadang kependak urip, duit kadang urip, wake orang daripada duit. Supaya apa? Supaya wake ingat dan pangeran. Lah, harus temen lah kita mau susah ning dunia, sing penting senang ning akhirat. Barang kita kepepet lah kejawaban maning. Arab senang-senang ora duwe. Jadi kalau Allah itu mau dibuat Pak di jalan, ditarik oleh Allah, dibuat begitu. Coba lihat orang-orang kafir itu sibuk dengan dunianya. Oh, masya Allah, sudah memikirkan wisata ning bulan, sohor, sambil geledek, pengen segala kesenangan. Ada wong mukmin, jadi kita menyegati duit 100.000 sedina gue gati. Makanya uslah daripada susah ning dunia menawa mengkune akhirat senang. Ku akhirnya kan mengkonon. Terus mentok, soalnya mentok orang kependak jalan. Ya, penting syarat senang. Kalau mereka kan lain. Mereka bisa beli semua kok. Korun itu kayak apa kayanya, Pak? Firaun itu kayak apa kayanya? Zaman Firaun itu yang jadi raja di dunia ini cuma Firaun. Enggak ada lagi. Makanya munculnya Nabi Musa itu menakutkan Firaun. Zaman itu. Zamannya Korun itu kunci gudangnya digotong 17 orang nggak kegotong loh. Dikumpulakan kunci ini 17 orang ngegotong, dikumpulakan orang kegotong. Nah kunci segede apa? Gudangnya perang 10.000. Kayaknya. Tapi mereka tenggelam. Kita sudah saksikan kisahnya diceritakan oleh Al-Quran. Umat Nabi itu memang rata-rata mengkonon susah-susah. Supaya apa? Supaya senangin yang akhirat. Saat-saat Nabi itu Pak, ada sedikit miskomunikasi dengan istri-istrinya, ada sedikit miskomunikasi dengan Nabi. Bukan Nabi yang salah paham, bukan. Istri-istrinya. Maka Nabi pergi meninggalkan istrinya. Semuanya. Nabi berangkat ke kebun. Istirahat di situ, dibikinkan tenda. Tendanya terbuat dari daun kurma, atasnya daun kurma, lantainya daun kurma. Nabi ngegolong. Di lamun tisawati rabi Kanjeng Nabi kepengenan cerita. Ilok bawa melengok beninggar tu kan mengkono.
Bedanya kita mensawati Nabi, kita ini sing salah. Nabi enggak salah. Sayyidina Bilal jaga di kejauhan. Dia terus Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Bilal, izinkan saya bertemu Nabi. Kata Bilal, Nabi tidak mau diganggu. Tidak boleh. Tidak boleh dia ketemu Nabi. Oh, saya bilang tegas. Nabi dengar suaranya. Ya Bilal. Itu Umar. Nah, ya Rasulullah. Suruh masuk. Suruh datang ke sini. Jaga di kebun, bukan di rumah, di ujung kebun. Saya melihat Nabi lagi berbaring begini. Itu bekas batu kelihatan di sini. Gak pakai kasur, orang gue klase, gak pakai karpet. Saya pakai bantal di empuk. Pakai kursi. Nabi gak. Sampai bekas batunya kelihatan. Sayyidina Umar melihat itu nangis. Ya Rasulullah, Raja Persia di istananya dengan segala kenikmatan. Raja Romawi di istananya dengan segala kenikmatan. Engkau ya Rasulullah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, tidur tidak ada alas sama sekali. Sampai bekasin dulu. Ya siapa sih pernah ngegolong nih kerikil? Kata Nabi Umar, mereka mau orang-orang yang kesenangannya didulukan oleh Allah di dunia. Kita menanti di akhirat Umar. Mereka didulukan di dunia. Biarin kita menanti di akhir. Kita mau ujilat, diundurkan kenikmatan kita, kebaikan kita nanti di akhirat. Itu Nabi. Lagi itu umat sehari ini kasur lapus telu. Masya Allah. Gak apa-apa ya Umar, biarkan mereka dengan kenikmatan. Nah makanya umat ini mengkono. Kadang duit-duit, kadang kita meruwet, beruwet. Biasa urip ning dunia Pak ya. Mboten pengen ruwet ya mati. Nah, lah kesing nagih wis mati mah Pak. Nan wong nagih ning kuburan tangi sira bayar utang lak. Cuman masalah ganti sing nagih malah ini malaikat diutang seria. Boten malaikat yang bohong. Mobil urung bayar kan? Nggih. Mahada ma'uran hada utawi ikilah illa rasul illa angin basarun manusia mislukum kang serupani sira kabeh. Yaqulu kang mangan iya basar mimma saking barang takulu namangan sapa sira kabeh minhu saking ma. Wa yashrabu lan nginum sapa basar mimma saking barang tasrabuna kang nginum sapa sira kabeh. Alasan mereka apa? Mana mungkin ini Nabi? Ini kan manusia biasa. Ini kan manusia biasa. Makannya sama, minumnya sama. Tidur-tidur, punya istri, gering. Gak mungkin ini Nabi. Perbedaan cara memandang itu melahirkan perbedaan pemahaman. Abu Lahab itu pamannya Nabi, tahu Nabi bayinya, tahu. Abu Jahal itu tahu Nabi bayi, tahu. Tapi mereka memandangnya apa? Itu kan manusia. Salah pandang. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali melihatnya bukan manusianya. Betul, beliau manusia. Beliau makan, beliau tidur, beliau buang air. Tapi beliau adalah utusan Allah. Makanya kalau kita ketemu seseorang itu besarkan penilaian kita terhadap orang tersebut, besarkan baik sangka kita terhadap orang tersebut, maka kita akan dapat banyak. Kalau ngaji itu husnudon yang banyak, dapatnya banyak. Kalau sowan ke kiai, silaturahmi ke kiai, husnudon yang banyak sama kiainya, jangan ngeliat dohirnya. Kiai jeung ngerokok. Kan anu bisa mengkono. Kiai jeung ngopi. Kiai jeung puasa. Kamu lihat dohirnya semua. Jangan lihat dohirnya Pak. Kalau ketemu ulama, berbaik sangka, berbaik sangka.
Satu saat Syekhuna Khalil itu lagi pengajian kayak begini. Tiba-tiba datang seseorang. Itu apa? Kotor, bau. Batuk lagi. Itu datang masuk ke majelis minum. Minum kopinya Syekhuna Khalil, minum minumannya Syekhuna Khalil. Diminum. Saya lihat dia. Burung minum itu niku ning gelas kabeh nempel. Wonge dekil mambu. Kedeleng nang ya pokoknya menjijikan. Udah itu dia pergi. Kata Syekhuna Khalil, siapa yang mau minum sisa air yang diminum orang tadi? Mundur kabeh. Benar gak ada yang mau? Gak ada. Beliau diminum, diputer itu gelasnya itu. Bekas mulut diminum. Selesai sudah habis baru ngomong, tadi itu Nabi Khidir. Waduh, jadi hadir. Imam Malik setiap mau ngaji itu sedekah. Allahumma ya Allah, tutup kejelekan guru saya dari mata saya, supaya tidak kurang guru saya di mata saya sedikit. Karena itu akan mempengaruhi ilmu. Ya Allah, saya niat sedekah, tutup kekurangan guru saya dari mata saya. Saya tahu guru saya manusia, saya tahu guru saya punya kekurangan, tapi tutup dari mata saya. Itu akan mempengaruhi. Yang dilihat Abu Lahab, Abu Jahal itu kan manusianya. Oh, manusia biasa aja. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, bukan manusianya. Nah, maka husnudon itu menentukan seberapa besar kebaikan yang diberikan. Sehingga seorang ulama mengatakan, siapapun yang kau temui, yakini itu Nabi Khidir. Saking husnudon nih, apa Nabi Khidir gitu? Pak Khidir ya? Bukan. Jadi Nabi Khidir menjempolnya lah ke tulangnya, coba-coba. Itu jempolnya betul-betul tulangnya. Betengan buki we ya. Bukan konon bilang. Sampai wenten mau ngelamun salamu dicekal jempolnya. Nang tulang. Nang tulang. Butori kin makayane. Ya. Ayo sangka. Ada tamu husnudon. Jangan lihat tuh gitu. Maka para orang-orang soleh itu melihatnya pakai mata hatinya. Jangkauannya luas. Bukan rupa, bukan tampang. Wih kiai gini kayaknya sorbani kuat deh. Ada satu lagi ngoprot, nggak tahu padahal itu Nabi Khidir. Ya siapa? Siapa di Pasuruan? Mbah Hamid. Ada selama bulan Rajab Nabi Khidir itu buka puasanya di Mbah Hamid. Buka puasanya di Mbah. Lah orang kan nungguin. Kata Mbah Hamid nanti Nabi Khidir. Oh, nungguin. Oh, budak Nabi gitu. Jaluk doane pokoknya Nabi nurut lamun kawin maning. Ditungguin sampai sore. Endi njelak ketamu. Sampai malam. Ya saya Yai capek nih. Ada Nabi Khidir mana? Loh, kalian nggak ketemu? Buatan nggak ketemu. Loh, tadi kan ada anak muda bersihin got, itu Nabi Khidir. Ya Allah, ada anak muda bersihin got. Lagi Nabi Khidir, orang pendak. Buatan salah sirah. Suudon bae ning Setiap orang Allah letakkan kelebihan. Apalagi itu orang mukmin. Setiap orang mukmin yaktabis nur, ngambil cahaya masing-masing daripada cahaya yang dibawa oleh Nabi. Ada yang banyak, ada yang kecil, ada yang terang, ada yang sedikit. Semuanya pada ngambil. Ya kita bisa lihat itu. Maka berbaik sangkalah. Siapa tahu orang yang mau kita rendahkan, kita hina itu ternyata memegang cahaya banyak. Ya kadang-kadang tampang memang perlu. Tapi aja ngeribut akan tampang.
Oh, penampilan beneran. Ya. Segala gala tinggu tas wis gelincung dikalungaken tak kedeleng. Ya. Nah itu. Bagaimana itu Nabi? Makannya sama. Nah, jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka. Saya pernah ceritakan kenapa ulama Hijaz itu Mekah, Madinah, ya, sekitar Arab, Mesir, ulama Mesir, ulama Asia Tenggara lebih memilih ucapan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami daripada Syekh Muhammad Ramli. Karena Syekh Ibnu Hajar itu mentakwili perilaku orang-orang soleh. Banyak gak ketebak mereka. Dulu ada wali, ada orang soleh, awal Ramadan jemangan. Wih, orang puasa. Wong ingkar orang puasa. Suatu saat orang ini yang ingkar datang ke kiai itu. Ya, kiai ini kan terkenal orang baik, orang soleh. Kenapa Ramadan mangan orang puasa? Ya sudah, kamu nanti saya jelaskan. Tapi mari kamu tinggal di pondok saya itu tanggal 30 Syakban. Besoknya Ramadan, puasa Ramadan, traweh terus sampai 30 Ramadan, takbiran, lebaran, ikutin pondok baik kok kalau dia ikut. Nah, saya ikut lebaran katuran kalau mau pulang. Alhamdulillah metu sing pondok. Mangan minum jalan bareng ngerokok. Nah, wong lihat, "Hoi! Awan-awan ngerokok." Loh, kan wis lebaran. Lebaran apa? Kan tanggal 1. Ini baru tanggal 1 Ramadan. Nah, saya udah sebulan sama kiai di pondok. Ditarik waktu rot. Dicebitakan red. Kena jejorangan ulama. Waktu Pak. Tarik rot. Nah, jika ini suwe amat, kali masih denget. Kadang sedenget kali masih suwe. Hari kula masih keruru kok. Kali masih denget kali sekarang kali masih suwe. Lah wong kita sing ngomong je kan. Bapak kan ngerongaken. Jadi pepatah kan orang yang ngomong itu kayak yang meres. Yang dengerin kayak nginum enak bakbuk. Meres kan orang nginum. Wallahi demi Allah, lain ata'tum ya tilamun ata'tum taat sapa sira kabeh basyaron ing manusa mislakum kang serupani sira kabeh fihi iku tetep ing dalam ayat qasamun utawi sumpah wa syartun lan syarat wal jawab lan jawab syarat jawab qasam li awalihima kedua awal karone wa huwa mugnin wa huwa lan utawi awalihima iku mugnin nyukupaken an jawab sani saking jawab kang keruru innakum sunni sira kabeh idan mangke ai tegese idalamun atatumu taat sapa sira kabeh hu ing basar la khosirun yati khosiruna wong kang rugi kabeh ai magmununa wong kang rugi kabeh. Bagaimana kamu taat sama orang seperti itu? Rugi. Orang sekarang begitu. Melihat penampilan. Toker Ustadz di TV kan. Ustadz kampung itu. Tegernya apa? Soalnya itulah. Makin akhir zaman, makin sedikit kita yang bisa melihat cahaya-cahaya yang ada di orang-orang mukmin yang diletakkan oleh Allah tersebut. Kita bisa melihatnya bagaimana? Tajamkan hati kita, bersihkan hati kita. Nanti kita tahu, wong kun raine padang amat. Pada wong ireng. Saya Bilal ireng. Ireng. Saking irengnya dirindukan oleh bidadari. Nanti irengnya kena sifati bidadari. Tapi kan bercahaya. Daripada putih tapi laki isi. Maka orang dulu itu sibuk membetulkan itu. Membetulkan pandangan batin, membetulkan penglihatan batin orang. Bukan menghiasi dohir. Kita sibuk menghiasi dohir sekarang. Pripen dah gagah, bener kedeleng sangar, dah kedeleng anu. Lah batinnya.
Orang dulu sibuk menghiasi batinnya karena itu yang dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat adalah hatimu, wa niyatikum dan niat. Ada orang kalau ngaji tekannya telat be telat. Dodoke ning buri, wis kun teke ngliap. Melek wae amin 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 alhamdulillah rabbil alamin. Tapi uangnya bagus, niati bagus, hati nih dia dapatnya lebih banyak daripada sing melotot. Tapi nuduh batur-batur si anu ketuman diomongin kan. Sindir si anu kan. Allahu akbar. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, hari ini tanggal 1 Rajab, insyaallah kita memulai pengajian kitab Syarah Hadis Jibril. Karya taklif daripada guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah mata'ana bituli hayati makamal sihah wal afiyah wan nafa' wal intifa'. Nah, di sini kecil tapi insyaallah orang tahun urung hatam. Buku ini kecil tapi orang tahun mboten. Kenapa? Karena isinya ada 3 ilmu dijelaskan. 1 fikih syariat, 2 makrifat, 3 hakikat. Dibahas dalam nyata. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Di dalamnya dibahas apa? Fikih, tasawuf. 1 kitab. Maka kan bertahap. Nanti ada penjelasan fikih, ada penjelasan tentang terus. Ya. Mudah-mudahan bangkit kula yang ngejelasaken ini. Kitab guru kula luar biasa. Kecil tapi penjelasannya masya Allah. Ya. Insya Allah mudah-mudahan diberanjang umur kita semuanya. Bisa iktibas mengambil nur daripada ilmu beliau yang diletakkan di dalam kitab Syarah Hadis Jibril ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hafidhahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kalau ngarang kitab pakai bismillah. Ya. Kenapa? Alasannya 2, 1 iqtidaan bil Quran, bi kitabillah, mengikuti semua surat di Quran diawali dengan bismillah. Yang kedua tujuannya apa? Tabarrukan, tabarruk. Kenapa? Karena semua yang diawali dengan bismillah itu berkah, Pak. Diawali dengan bismillah itu berkah. Apa saja. Ya saya pernah cerita ke bapak kan. Ada seorang ibu-ibu itu selalu baca bismillah, Pak. Goreng tempe siji-siji bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, buka lawang bismillah. Sampai rabinya kesel. Oh, itu rabi gitu kan bismillah. Coba sih tak tes apa sih hebatnya mau baca bismillah. Tahu saat itu suaminya beli berlian mahal. Mah, ini berlian mahal, tolong jaga baik-baik, jangan sampai hilang. Ya, buka kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Buka lawang lemari. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kotak lemari nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngedokon berliani. Bismillahirrahmanirrahim. Nutupe. Bismillah maning kabeh. Sampai gregetan laki nih. Begitu satu saat istrinya pergi dari rumah, ada keperluan, ke tuku atau apa, itu suami masuk ke kamar, dibuka itu lemari, diambil itu berlian, dibuang akan di tengah laut. Buang ke laut. Pulang itu. Ketemu istrinya, "Ma, berlian itu mana? Yang saya titip suruh jaga baik-baik tuh." "Ada." "Ada di mana?" "Di lemari." "Coba lihat, ambil." Buka lawang, bismillahirrahmanirrahim. Buka lawang lemari, bismillahirrahmanirrahim. Buka kotaknya, ada. Laki ini melongo. Jauh tak buah. Maka awali segala sesuatu dengan bismillah, barokah. Mangan tuh kalau pakai bismillah, setan gak ikut mangan. Bismillahirrahmanirrahim, setan melengok. Ya kamu mangan yuk, buak buk. Lagi yuk mangan yuk, ngajak setan jadi setan yuk. Ya, bismillah itu. Nah bismillah itu ada hukumnya. 1 wajib. Kapan orang wajib baca bismillah? Kalau baca Fatihah. Karena bismillah itu ayat daripada Fatihah. Orang ribut, ada yang nggak pakai bismillah, ada yang itu di Mekah aja nggak pakai bismillah.
Itu yang pakai dua dirucat itu nggak sah. Waduh, kebablasan. Imam Ahmad bin Hambal ini kan mimpi ya. Kalau mimpi ya nggak bisa jadi dalil, tapi sekedar sebagai perluasan. Pernah ketemu sama Nabi, ya Rasulullah, Bismillah itu ayat dari Fatihah apa bukan sih? Kata Rasul, Bismillah itu ayat dari Fatihah. Tapi tidak batal orang yang tidak membacanya. Selesai. Wah, imam beres kan, kelipan orang maju Bismillah. Yahudi imam. Orang maju Bismillah Yahudi. Menjelengakan baik. Jadi sini, wah bid'ah ini yang baca Bismillah ini, gak sesuai dengan syariat. Hadisnya semua ada pak. Kalau disebutkan hadisnya ketelimbang dewek bapak-bapak. Iya ya, sing bener nanti ya. Nah kayak bener. Sing sarah sire. Aku bener dewek. Ada orang di Mekah begitu maunya nggak pakai Bismillah, wah orang satu masjid haram gitu mungkin, keliban resah, keliban. Imam harus Bismillah. Lah ada juga yang grup-grup itu, wah ini gak sah sholatnya, kenapa? Baca Bismillah. Ya Allah, Bismillah bikin ribut. Sing keplok sing ngurus salat. Selamat kita ngurus salat. Yang kedua sunnah. Kapan orang sunnah baca Bismillah? Fi amrin dzibalin. Setiap perkara yang baik sunnah baca Bismillah. Mau duduk Bismillahirrahmanirrahim, mau bangun Bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah Bismillahirrahmanirrahim. Jarang kan? Buru-buru baca Bismillah. Assalamualaikum guru. Bismillah. Ya. Harus dijaga. Barang siapa yang mau tidur baca Bismillah. Ada yang bilang 11 kali, ada yang bilang 100 kali, amin minal haraq wal gharaq, maka dijamin malam itu tidak akan kebakaran rumahnya, tidak akan tenggelam, kebanjiran, dan tidak akan kemalingan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, 11 kali turu, maling ketelimbang orang pedak lawan, malah nyolong rumah tetangga cuma. Orang bakal kebakaran, ya. Bismillah makruh. Kapan hukumnya baca Bismillah makruh? Apabila perkara yang makruh. Nyabuti uan, Bismillah makruh. Haram pada perkara yang haram. Ya. Alhamdulillah mabok maju Bismillah. Bismillah. Yang ledek caranya. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah wisakai puji lillahi ku tetap kedua Allah Rabbil alamina pangeran sekabeh alam. Alhamdulillah ini kalau dijelaskan panjang pak ya. Hamad itu ada 3, hamad gadim alal gadim, hamad gadim alal hadis, hamad hadis alal hadis. Pujian daripada yang kekal kepada yang kekal, pujian yang kekal kepada yang tidak kekal, pujian yang tidak kekal kepada yang tidak kekal. Pujian yang kekal kepada yang kekal, Allah memuji dirinya sendiri. Contohnya di Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Quran itu kalamnya siapa? Lah Allah memuji siapa? Itu namanya hamdan qadim ala qadim. Kadang Allah memuji hambanya. Muji Nabi Allah Daud, ni'mal abdu innahu awwab wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah muji. Pujian dari yang baru kepada yang kekal, ya, kita mengucapkan alhamdulillah. Apa bedanya hamd sama sana? Hamd sama sana. Oh, gitu. Sana itu pujian. Kalau hamd apa bedanya? Segala puji bagi Allah. Sana pujian itu dalam bahasa Arab kalimatnya adalah asana. Kalau sana itu kepaksa pak. Contoh begini, kita ngelihat kembang, indah amat bunga ini. Apa yang membuat anda memuji itu? Karena indah. Tapi kalau hamd kita memuji Allah, bukankah itu karena memang Allah berhak untuk dan pemilik segala kesempurnaan. Maka tidak ada paksaan seperti kita dipaksa memuji sesuatu karena ada yang indah di sesuatu tersebut.
Tapi kepada Allah, memang Allah pemilik semua pujian. Alhamdulillahirabbil wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Ada yang mengatakan afdhul zikir hamdalah. Zikir yang paling utama alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Orang baca hamdalah itu diisbatkan nikmatnya oleh Allah, ditetapkan nikmatnya oleh Allah. Ini mengeluh. Berikan beneran. Pegel diceritakan meruwet. Si jawab sing enak pripun alhamdulillah. Bagaimana? Alhamdulillah. Nabi lagi sakit, bagaimana Nabi keadaannya? Alhamdulillah. Orang yang lidahnya banyak memuji itu insya Allah orang yang tetap dijaga nikmatnya oleh Allah. Seberapa banyak nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, manakala hamba itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka yang diucapkan lebih besar daripada nikmatnya Allah. Kapan orang itu paling ikhlas baca alhamdulillah? Kapan? Kapan? Alhamdulillah. Kapan? Tas mangan, tas haus, apa nih? Lamun uang kepanasan, mendak banyu atis, minum alhamdulillah. Itu dari hati yang paling dalam, ikhlas. Ada saya gimana ikhlas? Gimana kabarnya? Ya alhamdulillah. Wasallallahu subhanahu fathal mubin. Kata beliau, saya berharap memohon kepada Allah. Wasalulan ngapre ya eson Allah ing Allah subhanahu al-fathal mubin ing fatah. Fatah itu apa? Dibukanya hijab. Orang sudah difatah, selesai urusan. Orang kalau dibuka hijabnya, selesai. Ilmu zahir, ilmu batin tahu. Dulu ada namanya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros bukan orang Baros. Namanya Syekh Ali Baros, marganya Baros. Beliau itu pembantunya Habib Umar bin Abdurrahman Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Attas jalan-jalannya ke surga. Orang yang masih di dunia jalan-jalannya ke surga. Tapi Syekh Ali Baros ini kuat keyakinannya sama gurunya, luar biasa. Saya beratib Habib Umar bin Abdurrahman Attas. Beratibul Attas. Cuman tahunan di pondoknya kerjanya apa? Gawe kopi, kena wong ngaji. Jadi teman-teman ngaji kayak kopi, ngiter. Teman-teman ngaji bikin teh, oh lo keburu ngaji. Beres dibagi, beres ngaji. Sampai teman-temannya pulang ke rumah jadi kiai, jadi ulama semua. Syekh Ali Baros masih gawe teh puluhan tahun. Satu saat datang ke gurunya. Ya, tapi memang kuat sekali ke gurunya. Ya. Semisal saat beliau tuh lagi mijiti Habib Umar bin Abdurrahman Attas, mijiti gitu. Ada datang tamu. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Attas, bocah-bocah, santri, itu Nabi Khidir tuh. Oh, rebutan salaman. Ali Baros mencet tiba. Kata gurunya, Ali, itu Nabi Khidir. Orang pada tuh lihat teman-teman muda minta salaman sama Nabi Khidir. Kamu mijiti saja. Enggak. Saya mau cukup guru saya. Nabi Khidir aja datang sama guru saya. Seneng gurunya. Saat-saat datang si Ali Baros nih, guru, Habib saya ini udah ngabdi tahunan, teman-teman saya udah menjadi kiai. Saya mah kiai kopi pi karo teh orang. Dia bilang, oh, Nasirani pengen jadi kiai, bahasa kula, bahasa kita. Kamu pengen jadi ulama? Lah iyalah Pak, ayang Habib, saya pengen kayak orang-orang. Ya. Ya sudah, ambil kitab, baca kitab. Ambil kitab Bidayatul Hidayah, baca. Itu baru baca separuh, sampai di mukadimah pembukanya doang, sampai pada kalimat ha ana musyirun. Inilah saya memberikan isyarat, kata Imam Ghazali, terhadap apa yang ada di kitab. Kata gurunya, sudah. Saya ijazahkan kau semua ilmu zahir, ilmu batin. Itu teman-teman yang puluhan tahun ganti ngaji Syekh Ali Baros. Namanya dibuka. Yang ngebukain berbuka, yang menghijab kita ini apa? Maksiat. Yang menghijab kita ini apa? Nafsu. Yang menghijab kita ini apa? Keinginan. Sehingga kita tidak bisa melihat itu. Terus bagaimana supaya kita dibuka? Harus punya guru.
Lah gurunya yang bisa ngebuka. Ada guru yang bisa ngebuka maka hati. Lah yang bisa ngebuka itu siapa? Ya cari sendiri. Pukul ke pendak-pendak, lah itu sekoroi. Di sini kadang-kadang yang masih hidup, kadang-kadang yang sudah meninggal. Kadang-kadang di alam arwah, kadang-kadang di alam ahya. Kadang-kadang masih hidup, kadang sudah meninggal gurunya. Yang nanti membuka dia, mengarahkan dia kepada Allah. Ya. Orang ngerti kita kebaru pada menang bayang. Suruh juru-juru semkonon biar. Karena infat, supaya difat itu apa? Ya bersihkan dulu. Satu, bersihkan hati kita, bersihkan diri kita. Yang kedua, punya ta'aluk yang kuat kepada guru, punya ikatan yang kuat kepada masyayikh, kepada orang-orang soleh. Saya makanya kok seneng sama Sunan Ampel. Nah itu berarti ta'aluk. Saya seneng sama Maulana Samuddin Batan. Berarti ta'aluk tuh. Ya terusin aja. Kirimi Fatihah, kirimi Fatihah. Adik kakang, kita makanya demen ini nganu. Sabab Metallica kan bukan. Waduh, si Rema metaluknya sejen. Ya. Nah, mintalah kepada Allah, yang bisa membuka itu adalah Allah. Maka itulah kenapa ulama itu kalau kita menghitung masa belajar mereka, masa ngaji mereka, masa umur mereka dengan ilmu mereka itu gak sebanding. Artinya itu ilmu kalau dipelajari mungkin 1000 tahun baru dapat. Tapi mereka sekian tahun dapat. Kenapa? Dibuka. Kenapa dibuka? Karena punya ahliyah. Kenapa? Karena ngajinya niatnya benar. Kenapa dibuka? Karena hatinya bersih. Balik. Kita marah belajar ilmu laduni. Cuma udah ngaji maning pinter. Oh, namun anak megelem kita. Tapi gue mahar. Jadi iya maharnya pirelos. Tak bayar belum bener. Dia tetap harus ngaji. Harus? Ya tetap harus bersih. Orang pokok-pokok jadi kiai kan orang pernah ngaji kan orang kaget. Itu sih. Ada landasannya semua. Tapi mereka bareng mujahadah. Maka orang dulu ngaji itu nggak cuma ngaji itu akhir ngaji batin. Dulu mondok itu santri itu nggak cuma santri itu akhir santri batin. Dohirnya ya belajar fikih, nahwu, sorof. Batinnya mujahadah, membersihkan nafsu, kebleng dengan tasawuf. Ketemu. Wong pinter mau wake. Orang pinter mau wake. Tapi orang yang bersih hatinya syarat. Gembleng tuh baru ketemu. Berarti pinter doang mah gampang. Kulo pengen anak kulo pinter. Wah, anaknya pinter sampai minteri wong tua nih. Sertifikat peragat kabeh. Itu namanya difat. Ada guru ada. Ya, makanya guru itu kan ada 4. Bisa nanti aja dibahas kapan-kapan. Wa kamalal yakin lan sempurna yakin wa tamkin. Minta kepada Allah sempurnanya yakin. Orang kalau sempurnanya yakin sama tamkin, sempurnanya istiqomah. Kalau udah punya yakin sama istiqomah selesai. Selesai urusannya semua. Yakinnya ada, istiqomahnya ada. Orang dulu baca bismillah bisa mabur. Kenapa? Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Waras. Ya itu. Kalau ada orang minta banyu. Buah gitu. Beliau mah. Beda kelas. Yakinnya beda. Yakinnya beda. Biasanya mau ngelamun yakin lagi kepepet. Kelas kita kan udah kepepet baru yakin. Ya. Harusnya tidak boleh begitu dalam keadaan apapun. Orang punya anak seukuran yakin itu datang pertolongan Allah. Selama kita nggak yakin, nggak ada pertolongan Allah. Sekuat kita yakin kepada Allah, datang pertolongan Allah di situ. Sahabat Nabi itu kurang apa di perang Badar? Maju ya Rasulullah. Yakin Allah akan menolong kita. Jangan takut ya Rasulullah. Nabi lebih dari sahabat yakinnya. Cuma Nabi khawatir kepada sahabat ini karena banyak mereka baru masuk
Islam itu kan perang Badar terjadi tahun kedua. Terutama para Ansor, orang-orang Madinah. Kata Munasir, jangan takut ya Rasulullah, jangankan segitu. Allah tidak akan menyanyikan kami. Ayo ya Rasulullah, maju. Kalau yakin Allah turunkan pertolongan. Lah kita mau yakin, mau singen dia kayak masjid semono kon duwite. Lah wis. Anton acak-acakan mengkoni sir. Wis ora yakin mengkono orang apa-apa. Si bismillah. Ini anggarannya 15 miliar insyaallah. Apa yang nggak bisa kalau Allah mau? Jadi selalu ada pertolongan. Namun ya, orang yakin wis. Waduh, prepare ya. Singen dia. Ini cerita saja, cerita namanya cerita apa ya? Diambil hikmahnya, jangan dipercaya. Diambil jangan. Saya tuh pernah, jadi ya jangan percaya pokoknya bapak cerita diambil hikmahnya saja. Waktu saya di asrama, itu saya punya kebutuhan, butuh ini. Saya total sekian real. Itu kebutuhan saya. Tapi saya yakin Allah pasti ngasih. Walaupun saya nggak keluar dari kamar, Allah pasti ngirim. Itu yakinnya top Pak. Lagi kuwen saya kira sore. Itu ada orang ngetuk kamar. Ada tamu minta diantar pulang, saya dikasih amplop dibuka sejumlah angka yang saya tulis. Sampai keduhung saya. Orang kono tak tulisin gede. Kalau orang itu yakin dia akan temukan pertolongan Allah depan pintu rumahnya. Kalau orang itu yakin dengan mahabbahnya kepada Nabi, akan didatangi oleh Nabi. Itu nggak yakin. Beripennya nggak yakin. Lah nggak yakin mengaji, ibadah semua kayak zikir semua kayak. Perjalanannya nggak segampang itu. Sing yakin. Orang bisa mengkonon. Enak banget. Makanya orang awam tuh ilmunya nggak banyak zaman dulu tuh Pak. Tapi yakinnya banyak. Makanya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Waras. Si Rahman. Ya Allah. Orang dulu kan gain aja mentul. Magedu. Tapi ya mandi. Anu jen. Mina jinnati waras. Keberapa niku nambahi kun ayat Quran kun musik. Itu kan dibaca bukan sebagai Quran, sebagai dik. Ya sah-sah aja. Sebagai dik. Kalau dibacanya sebagai Quran, sebagai ayat Quran nggak boleh tambah. Sebagai zikir kan boleh. Mau sebagai zikir kok dicampur dengan zikir ini boleh-boleh saja. Tapi kalau sebagai Quran, Anda nambahin Quran tidak boleh. Kita kursi kadang selang la ilaha illallah daulah syarikalah tambahin itu kan sebagai zikir, bukan sebagai Quran. Orang yang boleh baca Ratibul Haddad. Kenapa? Karena zikir. Bukan Quran. Yang tidak boleh bikastil Quran dengan tujuan itu Quran. Mantu ya, kita mau yakin. Percaya orang kan? Orang. Wis. Iki mau menahu-nahu pikir ya. Enggak tuh sudah menahu. Bapaknya yakin? Yakin. Benar? Benar. Ya wis. Ada orang itu datang sama satu ulama, kata ulama, bantu saya menyebarkan dakwah ini, mendidik anak-anak santri ini. Saya jamin Anda masuk surga di hadapan Allah. Yakin mau? Coba kan? Emang deweke siapa ngejamin-jamin? Yakin ya. Insyaallah ya. Kayak khadimnya Habib Abdullah Ali Drus. Begitu mau meninggal, pelayan wong awam, ngabdi wong awam.
nguli ning ngabdi ning urung ulama. Sekian tahun udah ngobrol, kadang-kadang tas tamu ini pergi ngobrol. Kamu tuh ngabdi di saya udah berapa tahun, puluhan tahun, Habib. Minta apa? Saya minta satu doang. Apa? Tolong sih tulisin surat buat malaikat. Maksudnya supaya saya jangan ditanya. Kan Habib orang soleh, pasti kenal sama malaikat. Malaikat juga pasti kenal. Tolong tuliskan surat. Kalau saya mati, biar saya nggak usah ditanya sama malaikat. Kan orang awam. Dia senang hatinya, baik dituliskan dari Abdullah Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar terus kepada malaikat Munkar Nakir, orang ini jangan ditanya. Oh, tantangan, oh, dilipat surat. Balik wasiat nganake, lamun bapak mati dokon ning kain kafan. Ya, nikune apa, Bang? Wis dokon ning kain kafan, sampai takkan gini. Meninggallah orang itu sebelum Al-Habib meninggal. Kubur. Jadi kubur, Pak. Itu Habib tuh nungguin, orang udah berbubar belum nungguin, lihat. Kelihatan. Orang soleh kelihatan. Itu ditanya sama malaikat. Tangi. Man rabbuka? Oke. Dibuka ke malaikat. Waduh. Guys, dodok gue, usah ditakoni. Ada bapak, oh nggak masuk akal itu, nggak sesuai syariat. Wong ora yakin, gati siram mah. Bapak nggak maju ini dan sampai budak, gue yakin mau ketemu. Sing yakin. Bismillahirrahmanirrahim, yakin Bismillahirrahmanirrahim. Proyek. Tapi yakin, menang. Tapi berarti yakin gue, waduh, kamu aja yakin, mantap, sebelah nggak rusak rapi ini kan. Iya be Ustad Pak, konon kurang apa. Bapak kan wong biasa, ngaji gembe kan wingi kan. Terus aja wa ustadan mengko. Ya. Kata mantap kita baca mukadimahnya. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin al-qailu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tuh, barang siapa yang Allah menginginkan dia baik, barang siapa yang Allah menghendaki orang itu baik, yufaqihu fid din, maka orang itu akan dibuat ngerti agama. Maka orang yang ngaji indikasinya orang baik. Berarti mantuku takoni ngaji orang. Iya lok ngaji. Oh berarti baju bagus. Ngerti agama, ngerti. Yufaqihu fiddin, diberikan paham tentang agama. Kalau memang Allah menginginkan dia baik. Wong ngaji itu sepele kok, tapi pakai nomor gelap. Dodok merongkakan, hai, balik ngajinya apa embuh? Kerungu ini mau fatah konon nggak apa buat itu. Tapi itu orang baik diinginkan oleh Allah. Dia mau hadir, dia mau duduk. Nah, mau setekang majelis balik. Weh ngaji apa? Balik. Mabut, matrud, ditolak oleh Allah. Tapi nan wong sing urus ngaji celangak celuk. Oh itu ngaji apa kan? Ngelokaken. Orang itu kalau Allah mau dia baik, dibuat dia mengerti agama, dibuat senang sama agama, dibuat mau ngaji. Tandanya orang itu mau baik. Maka selama anak kita mau ngaji, selama mantu kita mau ngaji, selama keluarga kita mau ngaji, insya Allah masih berada di jalan yang baik. Tapi mau suruh ngaji, ganti. Mau ketemu benernya di mana? Mohon maaf, kalau kita ini ngaji, Pak, yang dapat manfaat banyak bukan bapak-bapak, tapi saya. Karena saya juga menimbang amal saya dengan ucapan saya, menimbang amal saya dengan ilmu yang ada di kitab itu. Nah, jadi saya juga ikut ngaji, bukan ngajar ngaji, ikut ngaji sama bapak-bapak. Kebenaran saya dodok di ngarep, para kemik doang. Sama-sama ngaji.
Lalu terus ngajar siapa? Ya mu'alif kitab ini, pengarang kitab ini. Tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Suyuti, Imam Jalaluddin Mahali. Kita cuma sama-sama ngaji. Nah sekarang kalau orang nggak ngaji, bagaimana dia tahu benar apa salah? Kan selalu akan merasa benar. Ya siapa sih waruan baik? Lah orang ngaji, waduh ya salah. Jadi siapa kang salah pun? Jadi kita api Ustaz di macam kita api. Jadi kita bisa salah untuk mengkonon. Wah salah kita pengen. No, ada timbangan, ada pembanding. Lah orang ngaji, rasa bener baik. Alhamdulillah, ngerasa bener kang. Alhamdulillah, aja alhamdulillah kan. Jadi siapa sih? Jauh ingin nyalakan wong tua kan. Barang ngaji kan, waduh salah gitu. Nah, orang kalau mau ngaji, insya Allah ada jalan bener. Tapi kalau suruh ngaji, ganti. Mau bebener dari mana? Dia nggak ada jalannya untuk menunjukkan kebenaran itu. Tidak ada jalannya. Wih berarti salah kita kan. Ya Allah, berang tahun. Besok nggak begitu. Nah baik kan? Nah, maka, baik, itu hadis Nabi. Nabi yang ngomong bukan kiai. Ya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ali kullin wa sahbihim wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du wallahu a'lam bissawab.